يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah bersabda, idza wudi'atil janazatu, jika jenazah atau mayit sudah diletakkan di mana mayit? Di keranda. Ini Nabi memberitahukan kita terkait dengan alam setelah wafat. Rasulullah memberitahukan hal yang gaib. Apa itu? Setelah wafat. Makanya lafadznya adalah jika si mayit sudah diletakkan di dalam keranda. Kalau dalam keranda berarti kan udah dimandiin, udah dikafanin, udah disolatin. Karena kenapa? Udah ditaruh di dalam keranda. Makanya lafadznya jika seorang jenazah sudah diletakkan di dalam keranda, ihtamalahar rijalu ala a'naqihim, dibawa jenazah itu oleh kaum laki-laki di atas pundak mereka, dekat dengan leher. Enak itu leher sebenarnya. Kan kita kalau bawa keranda dekat leher ya, digantungin dekat leher. Artinya ketika jenazah udah dimasukin keranda dan kerandanya dibawa oleh laki-laki, gitu ya, berarti kan lagi jalan nih prosesnya. Habis disolatin, didoain, langsung dijalanin menuju ke kuburan. Fa in kanat salihatan qalat. Nih intinya nih. Maka jika jenazah itu adalah jenazah orang baik, kalau jenazahnya itu adalah orang baik, orang saleh, jenazah itu akan berkata. Apa perkataannya? Qaddimuni, cepetan. Ya, jenazah kalau orang baik di alam barzakh, dia sudah hidup di alam barzakh dan dia mengungkapkan lafaz itu, cepetan masukin saya ke dalam kubur, cepetan. Cuman kita nggak dengar. Nabi makanya penting memberitahukan, sesungguhnya seorang jenazah yang saleh dan baik itu, kamu harus tahu ketika dia sudah dibawa keranda dan dibawa orang ke kuburan, dia akan bilang, cepetan masukin saya ke kuburan, cepetan. Coba saya tanya, kenapa kalau orang baik bilangnya suruh cepetan? Kenapa kalau orang saleh dia akan berteriak cepetan? Karena di alam barzakh, kalau dia orang baik udah kelihatan. Kan saya katakan, sesungguhnya alam kubur itu yang disebut sebagai alam barzakh itu ada pembalasan. Kalau dalam bahasa olahraganya itu warming up, pemanasan. Sebelum nanti azab yang hakiki balasan yang hakiki di hari kiamat dan sesudahnya. Di alam barzakh itu orang udah kelihatan. Kenapa orang baik dan orang saleh itu pengen buru-buru? Karena dia pengen buru masuk di situ dan dia udah kelihatan di situ tuh, nasib dia itu udah kelihatan. Kenapa? Minal mubasysyirat, akan ada berita-berita dan tempat yang sangat menyenangkan, tempat dia menunggu ketika sampai kiamat datang. Ya.
sampai kiamat datang. Qaddimuni, cepetin masukin saya ke liang kubur. Kenapa? Udah kelihatan deh itu balasannya, udah kelihatan. Masa nunggu, ya, sama kayak kita kalau nempati sebuah tempat yang nyaman, enak, makanan semua ada, lega tanpa batas, mau ke sono mau kemari, ya. Wa in kanat ghaira salihatin. Nih ada kedua poin Nabi. Andaikan jenazah itu bukan orang baik, ghair salihah berarti kan penjahat, koruptor, tukang bunuh, ya, perampok, tukang nyuri, tukang mabok, tukang zina, apapun itu. Intinya kalau dia hidup di dunianya kurang baik, qalat, maka jenazah itu akan berteriak dan berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Sungguh celaka jenazah ini. Celaka. Karena kenapa? Udah kelihatan itu siksa kubur, udah kelihatan di hadapan dia. Ya, dari semenjak dia belum dimasukin aja itu udah kelihatan. Udah nampak di hadapan dia itu. Makanya disebut celaka. Celaka jenazah ini, celaka. Ya. Kemana engkau akan bawa jenazah ini? Kemana? Saking nggak mau masuk ke liang kubur, teriak-teriak dia. Yasma'u sautaha kullu syai'in. Nabi bilang suara jenazah itu akan didengar oleh seluruh makhluk, baik yang mati maupun yang hidup. Itu jenazah didengerin, kedengeran suaranya. Illal insan, kecuali cuma satu yang nggak bisa dengar, manusia. Jadi teriakan makhluk di alam barzakh nggak bakalan kedengeran oleh manusia, tapi dengan batu, dengan pohon, ya, selain dengan hewan itu udah kelihatan. Ya, makanya dalam berbagai macam fenomena alam, baik itu musibah, baik itu gempa, baik itu tsunami, kan biasanya suka hewan duluan yang tahu, burung-burung duluan yang tahu, karena dia membaca. Apakah manusia tahu? Nggak ada yang tahu. Kan banyak itu cerita dulu tsunami di daerah Aceh. Ketika orang pada kebingungan, ini kenapa burung kok banyak banget datang dari laut? Nggak ada yang tahu kalau itu lagi mau tsunami sebentar lagi. Orang nggak ada yang tahu ketika Gunung Merapi itu meletus. Ketika ngeluarkan gembel, asap gembel apa gitu ya, bedus gembelnya itu, nggak ada yang tahu itu. Makanya kecepatannya begitu sangat melebihi batas, sehingga kalau orang lari udah kena itu bedus gembelnya, angus dia, nggak ada yang tahu. Itu sekedar fenomena alam aja kita nggak ada yang tahu, apalagi ini tentang dunia ruh. Ini kan dunia ruh, dunia arwah gitu loh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Sahabat-sahabat itu pada bertanya tentang bagaimana sih ruh itu, ya Rasulullah, arwah itu gimana? Katakan Muhammad, bahwasanya urusan Allah, ruh itu hanya urusan Allah, manusia nggak ada yang tahu. Kita hanya tahu dicubit sakit, kita cuma tahu megang uang enak, kita cuma tahu kalau makanan yang pahit itu kagak enak. Tapi kita nggak tahu ada arwah gitu loh. Di saat kita berduduk di sini untuk mencerna hadis Rasulullah, banyak malaikat kumpul. Nabi bilang, malaikat itu nyari tempat orang seperti itu. Cuman kita kan nggak tahu. Karena kenapa? Ya itulah hakikat ujiannya. Mau percaya atau tidak, begitu loh. Ya. Teriakan jenazah yang sudah mati itu seluruh makhluk dengar kecuali manusia.